قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu merupakan cici dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ia adalah satu-satunya anak lelaki Husain bin Ali bin Abi Thalib yang selamat. Sewaktu insiden Karbala, usianya masih 13 tahun. Lelaki saleh itu lolos dari penjara tersebut karena dirinya sedang sakit. Para ulama salaf sangat menghormatinya. Banyak generasi sejaman dan sesudahnya yang mengambil hadis darinya. Dua di antaranya adalah Abu Salamah dan juga Tawuf. Imam Al-Zuhri berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun pada masanya yang lebih paham agama darinya, yaitu Ali Zainal Abidin." Sementara Imam Malik bin Anas menilai, putra Imam Husain itu memiliki keutamaan di antara keturunan Rasulullah SAW. Ada beragam kisah yang menunjukkan teladan Sayyidina Ali bin Husain. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah menuturkan salah satu cerita tersebut. Dikisahkan dari Umar bin Haris, lelaki yang mendapat julukan As-Sajjad itu wafat pada 25 Muharram 95 Hijriah, sekitar 713 Masehi. Betapa sedihnya muslimin kala itu melepas kepergiannya. Lautan manusia mengiringi pemakamannya. Sebelum hendak disolatkan, jenazah almarhum dimandikan oleh orang-orang terdekat. Menurut Ibnu Haris, mereka terperanjat ketika melihat ada bekas hitam di punggung Ali bin Husain. "Luka apa ini?" tanyanya. Seorang lelaki yang lama menjadi tetangga almarhum memberikan kesaksian. Inilah bekas dari amalannya. Sungguh, ia selalu memanggul sekarung tepung setiap malam di punggungnya. Saat kebanyakan orang sudah tertidur, dia mulai berjalan-jalan kecil di Madinah untuk menjumpai fakir miskin, menyedekahkan tepung itu kepada mereka, katanya. Mendengar itu, orang-orang menangis terharu. Kini, mereka menyadari siapa sosok di balik kebaikan yang kerap dijumpai setiap pagi. Bertahun-tahun belakangan, penduduk Madinah kerap menyaksikan keajaiban yang dialami oleh para warga fakir dan miskin tempat tersebut. Secara tiba-tiba, barang atau uang yang mereka butuhkan sudah ada di depan pintu rumahnya. Mereka bertanya-tanya siapa yang memberikan bantuan itu, tetapi tak satu pun mengetahuinya. Kini sedekah rahasia itu akhirnya terkuak. Sadarlah mereka bahwa Sayyidina Ali bin Husainlah yang selama ini memenuhi kebutuhan banyak kaum papa. Inilah sebuah bukti betapa luhur sifat zuhud yang diamalkan sang cicit Nabi SAW. Bahkan, orang-orang yang menerima bantuannya tidak pernah mengetahui siapa donaturnya hingga sang Ali meninggal dunia. Kami tidak kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi sehingga Ali bin Husain wafat, tulis Ibnu Katsir dalam bukunya Sabar Tak Mendendam. Setelah selamat dari tragedi Karbala, Imam Ali bin Husain memilih belajar agama kepada para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Ia menghindari kegiatan-kegiatan politik,
termasuk yang menentang kekuasaan dinasti Umayyah. Dalam keyakinannya, pertentangan politik telah lebih banyak mengorbankan rasa persatuan dan persaudaraan umat. Padahal yang mesti diupayakan adalah jalan ihsan dan juga islah. Sekitar 3 dekade lamanya, Sayyidina Ali Zainal Abidin mengajarkan ilmu-ilmu Islam di Masjid Nabawi, Madinah. Ratusan orang datang dari berbagai penjuru untuk belajar kepadanya. Ia pun tak pernah bersikap partisan. Siapapun yang hendak mengambil nasihat dan pelajaran, maka diterimanya dengan baik. Sikap ini mengundang simpati mayoritas orang, termasuk dari mereka yang saling bertikai. Namun tak sedikit yang jumud. Bahkan mereka sampai hati mencaci maki cicit Nabi SAW itu, walaupun tidak dilakukan secara terang-terangan. Pernah suatu hari seorang mencaci maki Imam Ali dari kejauhan. Ulama tersebut lantas dengan tenang mendekati sumber suara. Melihat penampilan si pemaki, Sayyidina Ali dapat menduga orang itu hanyalah suruhan yang mengharapkan upah dari pihak tertentu. Mungkin dalam perspektif sekarang, orang tersebut tak ubahnya pendengur beriktikat buruk. Dengan tutur yang lembut, Ali pun berkata, "Saya sama sekali tidak mengetahui apa sebab Anda mencaci maki saya. Katakanlah dengan terus terang, apakah Anda membutuhkan saya?" Pencaci maki itu tak berkutik, mukanya merah padam menahan malu. Pada petang harinya, Imam Ali kembali mendatangi rumah orang tersebut. Ia membawa kantong berisi uang sebanyak 5.000 dirham. Semuanya diserahkan kepada tuan rumah. Sambil menitikan air mata, orang itu berkata, "Maafkanlah kesalahan saya, Tuan. Tuan memang benar-benar keturunan mulia Rasulullah SAW." Dalam peristiwa lain, putra Imam Husain itu pernah menyelamatkan seseorang pejabat yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Madinah kala itu dilanda pemberontakan terhadap rezim penguasa. Sosok yang akhirnya menjadi raja keempat dinasti Umayyah itu kian terpojok. Ia pun mencemaskan keselamatan diri dan keluarganya di Madinah. Tanpa malu-malu, Marwan memohon kepada Imam Ali bin Husain agar bersedia menjamin keselamatan kaum pro-Umayyah yang hendak meninggalkan Madinah. Ali pun mengabulkannya. Marwan dan keluarganya dengan selamat pergi ke negeri Syam. Sikap lapang dada sang cicit Nabi SAW sungguh mengagumkan. Pasalnya, Marwan turut berperan dalam insiden Karbala yang berujung pada gugurnya Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain wafat di Madinah pada usia 57 tahun, yakni sekitar 34 tahun pasca pembantaian di Karbala. Jenazahnya dikebumikan di komplek pemakaman Al-Baqi. Berdekatan dengan makam pamannya, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di antara karya-karyanya yang masih terpelihara baik hingga sekarang adalah Risalah Hukuk dan As-Sajadiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau terkenal dengan sebutan Imam Sajjad atau Imam Ali Zainal Abidin adalah cicit Rasulullah Muhammad SAW, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah As-Zahra, putri Rasulullah.
Ali Zainal Abidin ialah satu-satunya putra Sayyidina Husain yang selamat dalam tragedi Karbala karena pada waktu itu beliau sedang sakit. Setelah tragedi Karbala usai, Ali Zainal Abidin dan keluarga yang selamat yang tersisa dibawa pasukan Umar bin Said ke Kufah dan Syam. Ali bin Husain beliau dijuluki As-Sajjad karena banyaknya bersujud. Sedang gelar Zainal Abidin atau perhiasan orang-orang yang beribadah karena beliau sering beribadah karena Allah Ta'ala. Setelah tragedi Karbala itu, beliau tidak melibatkan diri dalam bidang politik. Beliau banyak berguru kepada para sahabat Nabi yang masih hidup saat itu. Setelah belajar lama kepada para sahabat Nabi, beliau pun mengajarkan ilmunya kepada masyarakat luas di Madinah. Beliau dikenal sebagai orang yang banyak beribadah dan beliau tercatat memiliki total anak sebanyak 15. Sebanyak 11 putra dan 4 putri. Beliau meninggal di usia 58 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Rahimakumullah Husain bin Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.